Mungkin saudara-saudara sekalian di sini sudah mendengar bahwa penataan pasar yang ada di dari wakil tidak serta merta diturunkan, pasti menjadi pertimbangan dan mudah-mudahan menjadi keputusan yang baik karena kita akan pemerintahan yang bulat satu. Solusi yang diberikan pihak Pemda terkait tuntutan yang diberikan oleh pedagang pasar. Untuk sekarang ini kami sudah sepakat untuk merelokasi semua pedagang yang ada di pasar kecamatan Turikale untuk direlokasi satu tempat, yaitu di Pasar Tramo. Sekarang ini kita mau tinjau lokasi, melihat langsung lokasi relokasi pedagang-pedagang pasar. Berdasarkan data Bu, ada berapa pedagang yang akan dipindahkan? Kalau data dari kita sih ada sekitar 80-an. Tapi kan data dari LBH-nya juga ada data terbaru dari mereka. Mereka belum memperlihatkan ke kami datanya. Mungkin setelah dari tinjau lokasi baru kita memperlihatkan data masing-masing. Ibu, kondisi terkini pasar Turikale ini seperti apa sih Bu sehingga harus dilakukan relokasi dan pembangunan kembali? Sekarang kan pasar yang ada di Maros itu sementara proses pembenahan semua. Pasar Turikale yang dulu adalah pasar sentral, memang dari dulu kita berencana untuk memperbaharuinya. Nah, untuk kondisi sekarang, bayangkan masih sudah berapa tahun ditinggal tak berpenghuni, pasti kesannya kumuh. Ini yang mau kita benahi, apalagi sekarang ini pasar Turikale posisinya ada di tengah kota, sangat menjadi pemandangan tidak elok kalau kita ke Kota Maros melihat kondisi pasar Turikale. Kalau target pembenahannya sendiri Bu, kira-kira berapa lama? Kalau sekarang sampai akhir tahun ini kita merencanakan untuk pemerataan dan penimbunan. Nanti dimulai proses pembangunannya sekitar di bulan Maret tahun depan. Mudah-mudahan sesuai schedule akhir 2022 sudah bisa dihuni kembali. Bu, kendalanya apa sih Bu? Kendala yang dihadapi dalam proses relokasi ini? Ya, namanya pasar. Tidak sulit untuk dipindahkan, tapi ya demi kebaikan, demi masa depan yang baik, demi pasar yang lebih layak, kita berusaha untuk komunikasi. Ya kendalanya cuma satu, tidak ada titik temu dan tidak pernah ada komunikasi. Makanya kami hari ini rapat dan bermusyawarah, mudah-mudahan hasil rapat ini bisa menjadi solusi. Ibu, selain Pasar Tramo, lokasi relokasi yang disarankan tadi apa saja Bu? Ada di pasar Maros Baru, Pasar Data, sama di Terminal Lama. Iya, terima kasih Bu. Kak, apa sih tuntutan pedagang terkait hari ini? Jadi tuntutan pedagang terkait aksi hari ini, di mana saya selaku kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Salewangang, yang pada intinya mencakup 2 poin yang menjadi tuntutan pedagang. Yang pertama adalah mengenai tempat relokasi. Nah, di mana tempat relokasi ini kami menyepakati ada 3 opsi. Opsi pertama yaitu di Pasar Sentral Maros itu sendiri. Yang kedua di Jalan Dahlia, di sana itu adalah Terminal Lama, kemudian di Pasar Tramo. Nah, hasil kesepakatan tadi bersama Ibu Wakil Bupati dan jajarannya, kita bersepakat pedagang ini akan direlokasi ke Pasar Tramo Maros. Nah, hanya saja yang kami tuntut adalah teknis bagaimana kondisi di sana. Kami meminta supaya relokasi di Tramo ini supaya dibangunkan bangunan semi permanen untuk pedagang yang nantinya akan direlokasi ke sana. Karena itu penting mengingat musim hujan di tahun ini mungkin akan sampai di tahun depan di awal bulan 1 sampai bulan 2. Nah, yang kedua, pedagang ini meminta supaya bagaimana ketika pembangunan relokasi pasar rakyat Turikale selesai, itu mereka dikembalikan masing-masing ke dagangan mereka, kios dan lapak, dengan tidak dipungut biaya. Iya, karena kondisi pedagang hari ini berdasarkan data yang kami himpun dari LBH Salewangang, kami mendata sekitar 200 pedagang yang nantinya kami akan menyeleksi data yang kami peroleh ini dan akan kami bandingkan verifikasi dengan data yang dipegang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Maros dan Ibu Wakil Bupati Maros. Saya kira tuntutan pedagang intinya adalah 2 poin yang saya sampaikan tadi. Kak, kendala yang dihadapi sih selama proses ini apa? Kendala yang dihadapi yang menghambat sebenarnya pekerjaan ini
relokasi ini adalah tidak adanya kepastian tentang di mana akan pedagang ini direlokasi. Kabarnya yang pertama di Pasar Data, hanya saja pedagang juga menolak direlokasi di sana dengan kondisi cuaca, kemudian tempat yang tidak memungkinkan karena menurut mereka bahwa Data ini adalah daerah yang rawan banjir, Pak. Apalagi sekarang ini kita masuk di musim penghujan. Nah, kemudian tidak adanya sosialisasi merata yang jelas yang dilakukan oleh dinas terkait, dalam hal ini Kopumda, bahwa selama ini dinas terkait tidak pernah memberikan informasi mengenai kejelasan nasib para pedagang. Mereka cuma datang menyampaikan, meminta data berupa fotokopi KTP untuk didata kemudian dipindahkan. Yang pedagangnya juga tidak tahu akan dipindahkan di mana. Nah, itulah yang menjadi kendala utama sebenarnya, kenapa sampai hari ini itu belum pernah ada dilakukan relokasi. Saya kira begitu. Oke. Kak, ini kan sebelumnya pedagang di Pasar Turikale itu kan sudah dipindahkan hampir seluruhnya ke Pasar Tramo. Ini pedagang yang masih tetap stay di situ itu alasannya apa, Kak? Artinya kalau seperti itu sebenarnya perencanaan untuk membangun pasar ini sudah diinisiasi oleh pemerintah itu sejak tahun 2018. Cuma di tahun 2018 itu kami LBH masih mendampingi para pedagang di tahun 2018, yang kondisi sekarang bahwa sudah ada beberapa pedagang yang kemudian dipindahkan ke Pasar Tramo, tapi banyak juga di antara mereka yang masih bertahan dari 2018 sampai tahun ini. Nah, orang-orang inilah yang kita prioritaskan untuk mendapatkan loss ketika pembangunan Pasar Turikale ini selesai. Jadi kondisinya pedagang pasar tidak semua dari mereka yang direlokasi di tahun 2018 berpindah tempat ke Tramo. Memang ada beberapa yang pindah, tapi banyak juga yang bertahan, Pak. Nah, kami ini semua di sini mendampingi ini mayoritas yang dari dulu bertahan di tahun 2018. Mereka menolak kemarin direlokasi ke Tramo. Ada banyak faktor, diantaranya tempat yang tidak memadai, kemudian jumlah los yang tidak bisa menampung semua pedagang yang ada di Pasar Turikale. Nah, kemudian terkait listrik, air dan segala macam pada saat 2018 itu, sehingga pedagang tidak ingin direlokasi ke sana. Seperti itu.